Shalom. Tema khotbah saya yang sudah ditetapkan gereja pada pagi hari ini adalah kepenuhan Roh Kudus membangkitkan murid bersaksi. Ya. Kepenuhan Roh Kudus membangkitkan murid bersaksi. Dari Kisah 4 ayat 23 sampai 31, sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Sebentar, saya tambahkan dulu. Yang diceritakan itu, ya, ini kan menceritakan kepada teman-temannya. Yang diceritakan itu di ayat-ayat di atas, yaitu intinya yang diceritakan begini. Sama imam-imam kepala, para tua-tua, bahwa Petrus dan Yohanes tidak boleh lagi memberitakan nama Yesus. Ya. Jadi yang diceritakan itu. Diwadulkan, dilaporkan kepada muridnya, kepada jemaatnya, ya, kepada komunitasnya. Aku baru diperintahkan imam kepala, tua-tua kepala, bahwa aku gak boleh memberitakan Yesus. Ya, itu ya, lanjut 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. 25. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. 26. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, ya, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. 28. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. 30. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya. Bapak Ibu, kembali tema yang dibawakan adalah kepenuhan Roh Kudus membangkitkan murid bersaksi. Ya, dari tema ini kita dapat simpulkan, jadi kepenuhan Roh Kudus itulah yang membangkitkan murid untuk sanggup bersaksi. Siapa murid? Murid adalah kita. Ya. Jadi kita hari ini percayalah sudah ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin. Amin ya, sepakat. Percaya benar. Jangan ragu-ragu. Ada apa enggak? Ya, ada. Nah, mari kita responi tadi. Ya, sebagai murid, ternyata ketika kita bisa bersaksi, ketika kita bisa memberitakan Injil, ketika kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan perintahkan, jangan lupa, itu bukan kekuatan saya. Itu bukan kekuatan Bapak Ibu Saudara. Tapi ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang memampukan, yang membangkitkan tadi, ya, yang membangkitkan. Ya. Arti dari kepenuhan Roh Kudus, ya, adalah pengalaman spiritual atau pengalaman rohani, ya, dari yang mendalam dan apa dikatakan intensif, ya, intensif. Intensif itu kuat, intensif itu serius, itu ya. Sungguh-sungguh, ya, jangan sampai salah insentif, ya, hati-hati ya, jangan sampai salah.
Karena ini artinya beda banget nih. Pernyataannya hampir sama. Intensif, insentif. Kalau ada Roh Kudus kita minta insentif, wah bertobat Bapak Ibu, ya. Bertobat, ya. Intensif, mendalam, sungguh-sungguh dan intensif dari kehadiran Roh Kudus. Jadi pengalaman rohani secara mendalam dari kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan seseorang sehingga membawa apa? Perubahan. Katakan sama-sama, perubahan. Perubahan. Ya. Jadi tidaklah ini kita responi, membawa perubahan kalau ada Roh Kudus. Dan hari ini kita semua ada Roh Kudus. Amin. Membawa perubahan dan membawa orang itu semakin dekat kepada Allah. Arti lain, hidup orang itu, hidup saudara dan saya, itu pemimpinnya berubah. Dari yang dulu dan hari ini itu berubah pemimpinnya. Dulu pemimpinnya mungkin saudara berfokus kepada manusia atau berfokus kepada ego atau kemauan pribadi, pikiran pribadi. Tapi hari ini dikatakan bahwa orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus itu hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Dikendalikan oleh Roh Kudus. Dikuasai oleh Roh Kudus. Dan saya tambahkan, biasanya yang dimaui Roh Kudus itu seringkali berbeda dengan pikiran kita. Ya. Jadi mari kita benar-benar responi. Seringkali berubah. Berbeda. Berbedanya mesti gak enak. Karena ketika sesuatu berbeda dengan atine kita, itu sesuatu yang gak enak. Betul ya? Manusia itu naturnya nyari sing enak. Ya, kebiasaannya. Bahasa yang sering saya dengar, biae. Ya, saudara tahu ya, biae. Biae wong iku. Itu kalau di dunia itu rada elek saudara ya. Yang ngono iku biae gitu ya. Ya. Tapi ini saya bicara naturnya. Ya, kebiasaannya manusia itu cari sing enak. Ya. Nah, ketika yang enak itu enggak sesuai sama Roh Kudus, saudara mulai berpikir. Oleh sebab itu, saya mau katakan, hendaklah kita sadar bahwa hidup kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, pemimpinku. Masya gak enak, aku manut. Amin Bapak. Masya gak enak, masya gak cocok ambek aku taat. Ini Roh Kudus. Ya, dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, jadi mari kita responi. Ya. Dalam setiap kita responi ada Roh Kudus. Bapak. Kembali saya meneguhkan. Tidak ada seorang pun di tempat ini maupun yang ada di online, ya lewat online. Hari ini kalau saudara mendengarkan firman ini atau ibadah, itu saudara sudah ada Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dan saya percaya kita semua sampai di ujung sana, kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, inilah kekuatan kita. Kita bisa ngomong, ya Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat. Itu karena ada Roh Kudus. Ya, karena ada Roh Kudus. Jadi mari kita responi. Di dalam aku ternyata ada Roh Kudus. Ya, mungkin hari-hari ini atau sebelum saudara ibadah pada pagi hari ini, saudara tidak merasakan ada Roh Kudus. Tapi inilah peneguhan bahwa di dalam setiap kita hari ini ada Roh Kudus. Ada pemimpin yang baru, yang kudus. Nah, konteksnya pada ayat yang sudah kita baca tadi Bapak Ibu,
bahwa pencurahan Roh Kudus itu tidak bisa terlepas dari apa yang namanya 3 peristiwa yang sudah kita alami. Yaitu apa? Kematian Yesus di kayu salib, kebangkitan Yesus, dan kenaikan Yesus ke surga. Nggak bisa. Ketika 3 hal ini belum terjadi, maka Roh Kudus tidak akan pernah ada. Ya. Coba buka Yohanes berapa? Yohanes 7:39 ya. Yohanes 7:39. Nah, yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ya. Jadi roh itu belum datang hari ini ketika Yesus belum naik ke surga. Ya. Nah, pertanyaannya begini, kenapa pencurahan Roh Kudus harus didahului dengan kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan kenaikan Yesus ke surga? Kita tahu bahwa status kita adalah manusia berdosa. Ya, manusia berdosa yang seharusnya mati. Manusia yang intinya yang tidak layak. Ketika kita tidak layak, kita tidak mungkin Roh Kudus itu hadir di dalam hidup kita. Ya. Oleh sebab itu, Tuhan datang menebus kita, ya, sampai dia bangkit dan naik ke surga. Nah ini, disinilah kita telah diperdamaikan dengan Allah. Amin. Kita diperdamaikan, saudara. Lewat kematiannya ini. Kita diperdamaikan. Kita bukan lagi musuhnya Allah. Tapi kita sudah menjadi bolone Allah. Ya. Oleh sebab itu, ketika karya keselamatan ini selesai, ya, maka kita hari ini menerima Roh Kudus. Artinya apa? Artinya bahwa kita semua ini di mata Tuhan itu sudah menjadi hamba Allah. Bukan lagi hamba dosa. Amin. Hamba Allah. Orang yang dibenarkan. Orang yang dikuduskan kita. Dan pada akhirnya kita juga dimuliakan bersama Yesus. Ya, tapi sekarang kita masih dalam proses dikuduskan ini. Jadi pagi hari ini mari saudara sadari bahwa ternyata memang aku sekarang ini nggak bisa sakarepe dhewe loh. Ya. Amin Bapak Ibu ya. Nggak bisa loh kita sakarepe dhewe. Saya tadi katakan kita nggak bisa loh sembrana itu. Ya. Nggak bisa loh sembrana. Karena tadi kalau saya bilang sembrono nggak ada yang ingat Bapak Ibu. Tapi lek sembrana tadi saya di depan langsung ngomong, "Pak, sembrana ya." Loh. Ya. Berarti memang perlu ada sesuatu yang diingat ya. Jadi tidak bisa sembrana. Ya. Nggak bisa sakarepe dhewe. Karena apa? Karena ada Roh Kudus. Ya. Saudara nggak bisa lagi memakai pikiran saudara. Oh, iki loh menurut aku benar. Saudara nggak bisa lagi memakai kekuatan saudara. Lek menurut aku ngene tak ngenekno mesti hasilnya ngene. Nggak bisa. Saudara harus pakai pikiran Roh Kudus. Karena yang berdaulat itu Dia sekarang. Dia yang memiliki kita. Kita sudah dibeli dan dibayar lunas. Ya. Oleh sebab itu, pencurahan Roh Kudus ini ada ya 50 hari setelah Paskah. Karena nunggu Yesus naik ke surga, ya proses sampai hari ini. Ya, jadi yakin Bapak Ibu bahwa hidup kita ini ada Roh Kudus. Wis ojo sakarepe dhewe. Ya, melalui perkataan, pikiran, perbuatan, hati-hati. Dan ndaklah pagi hari ini mari kita belajar bagaimana para murid pada waktu itu ketika sudah dipenuhi Roh Kudus. Dia manut. Ya. Poin yang pertama Bapak Ibu yang akan saya bagikan di dalam bulan MK dan hari ini pencurahan Roh Kudus.
Poin yang pertama adalah hidup dalam komunitas. Ayat yang ke-23 tadi dikatakan begini. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Saya mau katakan, dari awal, komunitas ini sangat-sangat diharapkan Tuhan. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu ya, bagaimana perjalanan Tuhan Yesus pertama kali dia datang ke dunia dan dalam pelayanan. Dia tidak berjalan sendiri. Ya. Dia tidak berjalan sendiri, terus dia ke kota-kota menyembuhkan orang yang sakit, mengusir setan. Enggak. Tapi apa yang pertama kali dia lakukan? Dia cari murid. Dia cari komunitas. 12 orang. Baru setelah itu, dia berjalan bersama-sama dengan dan para murid, karena kepenuhan Roh Kudus, dia menyadari akan gurunya Kristus. Ya. Kalau minggu pertama, Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang pokok anggur yang benar. Ya. Pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting. Apapun yang diterima ranting, itu yang dimiliki pokok anggur. Ya, karakter Kristus itu pasti sampai ranting. Kalau Kristus suka dalam komunitas, otomatis saudara dan saya sebagai ranting itu juga pasti suka dalam komunitas. Amin. Ya, jangan lagi hidup dalam kesendirian. Nggak kira mampu, nggak kira kuat. Benar. Ya. Jadi mari kita responi. Kalau hari ini ada Roh Kudus, maka kita harus mencontoh seperti Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes ini orang hebat tuh. Tapi dia tetap butuh komunitas. Ya. Karena apa? Ya karena ini yang dimaui Tuhan. Ini kerinduan Tuhan. Ya. Jadi hidup dalam komunitas itu kesukaan Tuhan. Dan ketika ada Roh Kudus, saudara harus meresponi ini. Kalau saudara hari-hari ini, saudara mengatakan bahwa, aku gak butuh komunitas. Saya berani katakan, bertobat. Karena ini bukan suara Roh Kudus. Ya. Petrus dan Yohanes sudah kepenuhan Roh Kudus di dalam Kisah 2 ayat 4. Ketika berbahasa baru. Akhirnya dia klik ambil Tuhan. Mungkin hari-hari ini ada beberapa orang yang merasakan komunitas itu sia-sia. Komunitas itu buang waktu. Ya. Saya katakan, itu karena pikiran kita. Oleh sebab itu pikiran kita seringkali beda dengan pikiran Kristus. Ya. Kristus selalu ingin dalam komunitas. Bahkan kalau saya teringat di dalam Yohanes 14 ayat 14 ayat 3 ya mungkin ya. Yohanes 14 ayat 3 dikatakan di mana, nah ini. Ya. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu sangat merindukan komunitas. Amin Bapak Ibu. Sangat merindukan keberadaan saudara. Jadi betapa parahnya kita. Kalau kita yang bukan siapa-siapa, tidak butuh komunitas. Ya, tidak butuh komunitas. Jadi mari kita responi. Pada suatu kali ada seorang ibu yang ujuk-ujuk itu datang pada saya. Datang, saya enggak nanya apa-apa sih. Tapi ibu ini marah-marah ngomong gini. Pak, saya itu sedih kalau saya itu sendiri. Saya itu sedih Pak kalau saya sendiri. Loh, kok marah-marah ngomong gitu Bu, kenapa ya? Iya,
Saya sangat senang ketika saudara-saudara saya yang dari luar kota datang, ketika teman-teman saya kumpul. Tapi ketika semua itu tidak ada, saya sepertinya tidak nyaman, saya merasa sedih. Saya katakan, wah ini orang-orang yang diubahkan oleh Injil. Amin Bapak Ibu. Ya. Hidup butuh komunitas, butuh. Dan inilah karakter Kristus. Oleh sebab itu mari kita responi. Yang dimaksud komunitas di sini Bapak Ibu jangan salah. Bukan komunitas dunia. Tapi komunitas di dalam Allah, di dalam Tuhan. Komunitas hidup yang rukun. Coba tampilkan Mazmur 133. Ayat yang pertama. Ya, alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bukan diam sendirian. Kalau sendirian ya mesti rukun. Ya, wong gak ono boloe ya. Tapi bersama. Bersama tapi harus rukun. Nah, ada orang bertanya, aku gak iso lek bersama rukun. Makanya aku gak melok MK. Nah, ya, timbangku aku gegeran. Ya, aku lek gak MK, aku ketemu pisan-pisan, gak geger. Lek di MK, di Komsel, gelek petuk, garai geger. Ya, nah ini juga salah. Lo jare ini kongon rukun, Mbak. Ya mendingan aku gak MK, pokoknya rukun. Ya. Tapi yang dikatakan apa? Hidup bersama dengan rukun. Ya. Jadi ini menjadikan salib kita. Saya percaya orang hidup bersama dengan berbagai-bagai macam jenis orang, itu tidak mudah Bapak Ibu. Ya, betul ya? Tidak mudah. Mungkin yang sudah masuk dalam Komsel, merasakan. Tidak mudah. Ono sing bencekno, ya. Ono sing ngeyelan, gitu. Ono sing gampang tersinggung. Ono sing riwa-riwi, merono mrene iku jarene ya. Ya, tahu Bapak Ibu itu dari merono mrene. Ya, jadi kadang semangat seperti itu, benih yang ditabur di bebatuan itu, ya semangat, sore layu, loh itu ada, saya jumpai orang itu, kadang ya kesel ya, loh, mang wis wingi wis yo, terus saiki apa gak bener, biarin, ya nesu. Itu kan seperti bangsa Israel yang di padang gurun. Ya, akhirnya nggak sampai. Soalnya apa? Kalau dapat berkat, kelaparan, bersungut-sungut. Ya. Jadi mari kita terus. Memang itu apa? Tadi saya katakan itu salib kita. Itulah tugas kita. Ya, tugas kita. Tadi coba Mazmur 133 ayat yang ketiga aja. Ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kemana Tuhan memerintahkan berkat? Kepada orang-orang yang hidup bersama dengan rukun. Jelas ya? Kepada orang-orang yang hidup bersama dengan rukun. Bahkan ada ayat lagi, saya lupa ini. Ayatnya. Cuma saya ingat. 2-3 orang berkumpul, aku ada di tengah-tengah kamu. Berapa ya? Markus 16-17 saya. Tidak tahu. Berapa? Markus. Ya, betul ya. Bukan. Ayat piro ya? Ya sudah, itu ya. Markus 12 ayat 3 ya. Tidak tahu ya. Ya, jadi hidup di tengah-tengah. Gak usah wis. Ya, soalnya saya diingat. Dia katakan begini, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Ya, betul ya. Itu betul apa enggak? Betul ya. Nanti pernyataannya salah. Oh, Matius 18 kok adom ya? Tonggoan ya.
Nah, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah kamu. Ya. Jadi ternyata dalam komunitas, percayalah bahwa Tuhan hadir Bapak Ibu. Amin. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Senin, Selasa atau ada yang Jumat, MK, ya. Percayalah Tuhan hadir. Karena ini firman. Amin. Ya. Percaya. Dan saya mau katakan, kalau Tuhan hadir, ojo sembrana mang. Ya, ojo saenake dhewe. Ya, karena Tuhan hadir. Loh, berarti serius Pak, gak oleh guyon. Loh, ya boleh sedikit-sedikit, sekali-sekali ya. Ojo guyu terus. Ya, engko lek keblabas gak iso mandek repot ya. Ya, jadi harus nyadari. Oh, Yesus hadir dalam komunitas. Oh, iya. Sekarang pertanyaannya, kalau Yesus hadir, kira-kira Bapak Ibu datang nggak MK? Ya pasti datang. Ya, nggak usah dipikir Bapak Ibu. Kok sih larian mikir? Nggak usah. Loh, mumpung Yesus datang di MK Borobudur, di MK Lawang, di MK Sawo Jajar. Duh, aku ya datang Ya. Dan kalau Yesus datang, harusnya kembali lagi, yang kita perkatakan, ojo sembarangan, ojo ngerasani wong, ya toh? Betul nggak? Wong ada Yesus, lah gak enak, sungkan Yesus, betul nggak? Loh bener nggak? Bener, ada Pak Denny, saya sungkan saya ngerasani wong, ya, apalagi Tuhan Yesus, gak ngerasani wong, ate utang, kasih dos. Tapi rukun, ya, rukun. Jadi kudu hati-hati. Ya. Jadi hidup dalam komunitas itu ternyata keharusan. Ya, keharusan. Tapi harus rukun. Jadi jangan sampai tadi orang bilang, terus timbang geger aku gak teko. Jangan. Ya. Bahkan Bapak Ibu gini, dalam komunitas ada orang, saya dapat pernyataan yang bagus dari teman saya pendeta ya. Dia katakan begini, tadi hubungannya dengan berkat yang akan dicurahkan tadi ya. Dia katakan gitu, pokoknya orang iku kakean masalah, deloken keluargai. Dia ngomong gitu. Lek keluargai ruwet, ya wis, iku keluargai kudu diberesno sih. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya tangkap, oh gitu ya. Karena memang hidup bersama dengan rukun, itu berkat dicurahkan. Amin. Ya. Jadi mari kita keluarga, baik keluarga kecil kita, komunitas kecil maupun komunitas kedua, mesbah keluarga, ojo gegeran. Ya, rukuno. Masih ono sing bencekno. Ya, masih wis. Soalnya tadi saya katakan, justru Komsel sing bencek-bencekno iku kumpul, iku komsel iku hidup wis. Loh, bener gak? Hidup. Guwentenan, iki bertobat, saiki iki, waduh. Ya. Sampai kurus pemimpin MK ya. Tapi itu hidup. Sebaliknya. Tapi di sini enggak ada, nanti saya ditawur ya. Sebaliknya apa? Kalau komsel itu adem ayem, itu perlu tanda tanya besar. Loh iya, jangan-jangan banyak kompromi. Loh benar, ya. Kalau saya di komsel, ya saya katakan terus terang, benar ya benar, salah-salah. Gak ngurus aku. Ya, kon nesu kok. Kan gitu. Ini bicara kebenaran. Tapi dengan dia nesu, terus apa aku minggat? Loh enggak. Ya, karena suruh hidup bersama dengan rukun. Jangan dhek nesu, kene pancet teko. Ya. Kuat-kuatan. Ya. Jadi mari Bapak Ibu, ini pentingnya komunitas. Wong 12 orang tuh loh, ya. Ada sing enggak percaya, ono sing nyangkal, ono sing mengkhianati. Jadi mari yang belum ikut komsel. Ya, jangan cari komsel,
yang nyaman. Cari sing amburadul. Ya. Karena di dalam amburadul itu, wah, saudara akan dimurnikan seperti emas. Beri tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Ya. Tapi rasanya tidak ada lah di sini sing amburadul ya. Nanti saya turun, saya ditawur. Tidak ada, di sini baik-baik semua. Hah? Di sana-sana ya. Sana-sana ya, pancet Malang, pancet ya. Ya, intinya bukan amburadul lah. Ya, intinya pasti ada masalah. Jangan cari yang sempurna. Ya, jangan cari yang sempurna. Ini kurang 5 menit, tapi saya masih 1 poin, Bapak Ibu. Ya, apa ini? Ya, memang masa dan waktu itu milik Tuhan, ya, bukan milik kita. Kita hanya memberitakan. Ya, jadi kalau kita milih nyaman, Tuhan Yesus tidak datang. Tuhan nyaman di sana. Karena kita ranting, kita niruti pokok. Tuhan ninggalkan zona nyaman untuk nebus kita. Maka kita juga harus ninggalkan zona nyaman kita. Amin. Untuk membuat mereka semua percaya kepada Yesus. Amin Bapak Ibu. Nanti tanggal 26, 27 kita ada retreat ya, gathering dipimpin oleh Pak Tejo ini. Ya. Pemimpin MK, pemimpin wilayah. Ya, tujuannya apa? Menyatukan misi-misi kita. Ya. Agar kita benar-benar selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi itu dibutuhkan satu hal dalam komunitas, kerendahan hati. Ya, miliki itu. Ketika saudara bisa kerendahan hati, karena Roh Kudus, pasti yang belum bermesbah keluarga, nanti pulang pasti masuk mesbah keluarga. Pasti, ya kalau kerendahan hati. Kalau ada Roh Kudus. Pasti ada Roh Kudus, tinggal bagaimana respon saudara. Kalau saudara tidak meresponi, Roh Kudus ada di dalammu, bertobatlah. Ya, karena Roh Kudus ada loh Bapak Ibu, amin ya. Tidak diresponi, saudara bisa bayangkan, Roh Kudus tidak saudara responi. Ya, saudara tidak menganggap ada Roh Kudus. Ya apa? Ya, lebih baik saya sih ngomong bertobatlah. Benar ya? Daripada saudara diselentik ambil Tuhan. Ya, selentikannya Tuhan dan pasti menyakitkan. Ya. Oke, yang kedua, berdoa. Kurang 3 menit. Ayat 24, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, berdoa. Sebagai murid Kristus yang kepenuhan Roh Kudus, ketika ada masalah, ya, apa yang dilakukan? Berdoa. Yang pertama yang dilakukan, pergi ke komunitasnya. Bahasa Malang, ke antek-anteknya. Ya, tapi antek dalam komunitas Allah loh ini ya, bukan dunia. Kebolo-boloi. Terus setelah pergi boloi, berdoa. Beda dengan dunia. Kalau dunia habis dianiaya, pergi boloi. Aku mari dihantem yuk. Endi wonge? Ayo digerodok. Bareng di sana. Ya. Enggak berdoa. Itu dunia. Lek kita apa? Berdoa. Ya, berdoa. Karena apa? Karena ada hal-hal yang tidak bisa dilawan dengan daging. Ya, enggak bisa. Enggak bisa, Bapak. Dalam hal ini, pada waktu itu, yang dihadapi Petrus dan Yohanes adalah orang yang berdaulat di dalam pemerintahan. Betul ya? Kuasanya lebih tinggi. Orang yang memiliki kuasa lebih tinggi, saudara enggak mungkin bisa mampu ngelawan. Enggak bisa. Dengan daging, wis enggak mampu. Mesti kalah. Ya. Lawannya dengan doa. Doa artinya apa? Artinya saudara sedang melaporkan kepada pemimpin yang lebih tinggi dari pemerintah itu. Ya. Yaitu Allah. Ya. Jadi ini penting. Jadi waktu itu kalau tidak berdoa tidak bisa. Berdoa. Laporan kepada Bapak. Kan Bapak ngomong,
Pokoknya pemerintahan itu kamu harus taat karena itu dari aku. Betul ya? Setiap pemerintahan kita harus taat. Kita ini dididik untuk taat pada pemerintah. Amin. Ya. Karena itu dari aku. Tapi kalau ada sesuatu yang menurut saudara enggak benar, firman katakan perlu berdoa kepada Bapa. Doakan pemerintah. Doakan pada waktu itu didoakan. Ya. Karena pemerintah itu dari Bapa. Ya. Jadi saudara perlu mendoakan. Ya, mendoakan. Berdoa. Minta. Sing bener bagaimana Bapak. Dan hebatnya lagi Bapak Ibu. Berdoanya minta apa? Minta dibatalkan pelayanannya? Enggak ya? Doanya minta apa sih? Minta keberanian. Betul ya? Betul apa enggak sih? Sudah dibaca tadi ya? Minta keberanian. Kira-kira saudara kalau saya kirim ke sana ke jauh, ini soalnya ini online ini. Ya, saya kirim ke jauh sana. Ya. Terus ada masalah, ada rintangan. Kira-kira doanya saudara minta berani apa minta pulangkan saja? Aku ke Malang. Kira-kira minta apa? Pak temenane ya. Tenan ya. Minta keberanian ya. Wah, berarti saudara kepenuhan Roh Kudus. Itu benar. Ya, yakini kepenuhan Roh Kudus. Karena banyak orang tidak minta keberanian. Ketika kita kepenuhan Roh Kudus, itu hati kita lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Amin. Petrus, Yohanes, dan jemaat itu lebih takut ketika tidak memberitakan Injil. Dia takut banget. Oleh sebab itu, ketika dia dihalang untuk memberitakan Injil, dia minta keberanian. Bukan dia berdoa, Tuhan gak gelem wonge. Wis yang kota lainnya yo, yang liane. Enggak. Kasih aku keberanian ya. Cekno aku tetap bisa memberitakan Injil. Biar aku bisa bersaksi. Minta keberanian. Ya. Jadi ini pentingnya doa. Pentingnya kepenuhan Roh Kudus tadi. Pentingnya ada dalam komunitas. Saudara saling dikuatkan untuk berdoa. Ya. Untuk berdoa. Untuk tetap memberitakan Injil. Ya. Jadi tadi saya sudah katakan, tidak semua bisa dilawan. Karena apa Bapak Ibu? Karena saudara diutus itu untuk dapat saudara lulus dalam ujian itu. Dimanapun saudara diutus, itu bukan saudara dibuat untuk lolos menghadapi rintangan. Bukan lolos. Rancangan Tuhan itu bukan meloloskan saudara menghadapi masalah. Ya, coba ingat-ingat ya, nanti kalau ada yang salah dengar saya nanti dipikir salah. Rencana Tuhan itu bukan untuk membuat saudara lolos dari masalah. Lolos itu terhindar. Sebetulnya lewat sini terus terhindar dari masalah lewat enak. Enggak. Tapi rencana Tuhan itu membuat saudara lulus. Amin. Menghadapi masalah, menghadapi rintangan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, dikatakan apa? Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi tetap
Memang pencobaan itu bukan dari Tuhan, tapi Tuhan izinkan terjadi, itu kamu dikasih jalan keluar. Agar kamu dapat melewati dan lulus. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini apapun masalahmu, kembali, ada Roh Kudus. Ya. Mari berdoa, agar kita tahu apa jalan keluar yang diberikan. Ya, jalan keluar. Memberi kepada kamu jalan keluar agar kamu kuat menghadapinya. Ya, jadi itu. Yang terakhir, yang ketiga adalah penuh dengan Roh Kudus. Ya. Ketika kita ada dalam komunitas, ketika kita berdoa, di ayat yang ke-31 tadi, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ketika mereka kepenuhan Roh Kudus, maka hidup mereka tadi saya katakan sepenuhnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Beda saudara. Pemimpinnya sudah beda. Yang artinya mereka tidak lagi hidup menurut daging. Nah ini. Ketika saudara kepenuhan Roh Kudus, ya, mereka tidak lagi hidup menurut daging. Galatia 5 ayat 25. Dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Galatia 5:24. Ya, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya. Ini kita ngikuti rutenya Tuhan. Tuhan mati. Kepenuhan Roh Kudus kita hari ini, kita mati secara daging. Ya. Kalau Tuhan mati secara fisik di atas kayu salib, menebus kita. Hari ini kita mati secara daging. Ya. Segala hawa nafsu, keinginan, pikiran kita pribadi, kita tanggalkan Bapak Ibu. Dan hendaklah ketika Yesus bangkit, setelah dari kematian, hari ini kita bangkit. Kita tidak lagi dipimpin daging. Tapi ayat 25 tadi. Jika kita hidup oleh roh, maka hidup kita dipimpin roh. Amin. Hari ini, mari kita responi Roh Kudus di dalam kita. Harus ada perubahan tadi. Perubahan. Tidak lagi oleh daging. Tapi dipimpin oleh roh. Dan pada akhirnya kita juga dimuliakan naik ke surga. Biarlah pagi hari ini Bapak Ibu, mari kita responi akan hal ini. Ya, silakan bisa maju.